Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji dan bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Dang alani hagogoki boyau bardalan di ngoluko, au tunang honang di lambuki, tungso boyau songono, hodo hagogo, manukolia hubereng bohim las martangiangau, mangido pangurupi ondiang, sai tiop tangaku, sai togu maau, ai hodo Tuhan pargogo dia, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih buat pagi hari yang indah, rahmat-Mu yang baru yang kami terima pada hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami. Biarlah firman-Mu ini boleh kami pahami sebagai landasan gerak hidup kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kesabaran. Kesabaran yang meneduhkan. Saudara, firman Tuhan akan terambil di dalam Amsal 16 ayat yang ke-32. Kita baca sama-sama saudara, Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara,
Pada pagi hari ini kita coba merenungkan tentang kesabaran dan penguasaan diri atau pengendalian diri. Sabar dalam terjemahan yang lain itu lambat untuk marah. Kalau kita sabar, kita melebihi seorang pahlawan. Kalau kita bisa menguasai diri, kita melebihi orang yang merebut kota. Ini sesuatu yang dahsyat, saudara. Ini menunjukkan bahwa inilah orang pemenang, saudara. Tetapi ketika kita tidak sabar, Pengkhotbah 10 ayat 4 katakan, ketika kita tidak sabar, kita akan masuk dalam masalah-masalah besar. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, Amsal 25 ayat 28 katakan, kita diumpamakan seperti kota yang roboh temboknya. Jadi saudara, tetaplah kita sabar, tetaplah kita menguasai diri. Sabar dan penguasaan diri ini sesuatu yang saling berkaitan, saudara. Tidak bisa dipisahkan. Makanya di dalam ayat ini, dua hal ini akan terus berkaitan. Sekali lagi, kalau kita sabar, kita akan menjadi pahlawan. Kalau kita bisa menguasai diri, kita akan dapat merebut kota. Ini berarti kita akan jadi pemenang, saudara. Kita orang kuat dan kita jadi pemenang. Menang terhadap apa, saudara? Menang terhadap hasrat-hasrat dan keinginan-keinginan kita yang bertentangan dengan God. Kita bisa mengalahkan segala hasrat dan keinginan kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Luar biasa, saudara. Kedua hal ini, sabar dan penguasaan diri, ini adalah dua buah roh. Buah roh yang keempat dan buah roh yang kesembilan. Jadi ini buah roh, saudara. Bedakan dengan karunia roh. Karunia roh bisa kita dapatkan kapan saja, di mana saja, karena itu karunia dari Tuhan. Dan sifatnya bisa jadi tidak permanen, saudara. Tetapi kalau buah roh ini sifatnya permanen. Karena sebagai hasil dari proses pergumulan yang sangat panjang. Proses sepanjang hidup kita, saudara. Dan hasilnya adalah permanen. Hasil dari pergumulan hidup yang sifatnya permanen. Di mana diri kita, batin kita, pikiran dan perasaan kita harus menyesuaikan diri untuk seiring dan seirama dengan Roh Kudus. Inilah buah. Dalam hal ini kesabaran dan penguasaan diri. Seiring seirama dengan Roh Kudus, seiring seirama dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Seperti di dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan seperti di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, kesabaran ini sebuah pergumulan. Sebuah proses, jadi kita harus mengejarnya. Seperti di dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Kita harus mengejar kesabaran ini. Dan kita harus melatih terus. Melatih pikiran dan perasaan kita, yaitu akal budi. Supaya kita bisa memiliki panjang sabar. Yuk kita baca di dalam Amsal 19 ayat yang ke-11. Amsal 19 ayat yang ke-11. Firman Tuhan. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Saudara, akal budi kita harus terus kita latih. Supaya kita memiliki panjang sabar. Sabar itu seperti karet, saudara. Harus melentur. Ketika kita menghadapi hinaan, ketika kita menghadapi fitnahan, amarah orang, kita harus tetap menahan. Menarik kesabaran kita seperti karet. Tahan sampai panjang. Kemudian tahan lagi ketika hari-hari berikutnya menghadapi
semacam pancingan-pancing. Kita harus tetap sabar. Sepanjang apa, saudara? Sepanjang kesabaran Tuhan Yesus. Bilangan 14 ayat 18a katakan, saudara, Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Inilah target kita, saudara. Allah kita panjang sabar. Jadi kita harus terus melatih kesabaran kita seperti karet yang lentur ini. Tahan, tarik lagi sampai sepanjangnya kesabaran Tuhan Yesus. Saudara, firman Tuhan malah mengatakan dalam hal kesabaran ini kita harus selalu sabar. Efesus 4 ayat yang kedua, salah satunya kesabaran harus selalu kita miliki. Selalu sabar dalam penderitaan, sabar dalam kesesakan, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, bicara tentang sabar itu bukan perkara yang mudah. Ini perkara yang sangat sukar, saudara. Tapi memang upahnya itu juga luar biasa. Saudara bayangkan, di sekitar kita setiap hari akan banyak orang-orang yang sedang kecewa. Dan mereka selalu berusaha melampiaskan kekecewaan mereka. Dan bisa jadi target pelampiasan kekecewaan mereka itu adalah saudara dan saya. Mungkin mereka sahabat kita, teman kita, atasan bawahan kita mungkin di kantor, bahkan mungkin juga orang-orang yang ada di rumah kita. Kekecewaan mereka lampiaskan kepada kita dalam bentuk amarah mereka, dalam bentuk pancingan-pancingan. Nah, di sini saudara, kita harus menahan diri. Tahan. Ketika orang-orang yang melampiaskan kekecewaannya itu marah, mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan, diam. Ini yang sulitnya. Diam. Bahkan kalau perlu lari untuk mengalah. Seperti Yusuf lari dari istri Potifar. Menghindari perbantahan dan pertengkaran. Ini saudara. Jadi terkadang kita harus tahan diam dan lari untuk mengalah. Untuk menghindari perbantahan dan pertengkaran. Dan masalah-masalah besar. Amsal 15 ayat 18. Kita baca Amsal 15 ayat yang ke-18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Saudara, biarlah pada pagi hari ini kita berjuang terus, saudara. Melatih terus pikiran dan perasaan kita untuk memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus, khususnya dalam hal kesabaran. Karena kalau kita sabar dan menguasai diri, kita akan menjadi orang pemenang. Menang mengalahkan hasrat-hasrat dan keinginan kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan kita akan merebut kota, yaitu kita akan mendapatkan harta abadi. Harta abadi untuk kekekalan kita nanti. Jadi saudaraku, teruslah berjuang untuk kita tetap sabar. Teruslah berjuang untuk kita tetap bisa mengendalikan diri kita. Karena di sana kita bisa menemukan Tuhan kita yang panjang sabar. Dan Tuhan sudah siapkan kehidupan yang baik di sana untuk saudara dan saya. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa tetap sabar dan tetap dapat mengendalikan diri kami di tengah situasi yang sangat sukar di akhir-akhir ini, Tuhan.
Tetapi dengan Roh Kudus kami akan cakap, terus berjuang untuk memiliki kesabaran seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas.